Datang kembali di Laherme. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan episode pilih kartu hari ini, siapa sih yang tertarik sama kamu dan kenapa dia tertarik? Seperti biasa ya, aku akan bilang kalau ini adalah reading hiburan aja, jadi belum tentu cocok atau resonate ke semua orang. Dan kalau misalnya video ini ada di beranda YouTube kamu atau lewat, mungkin memang pesannya buat kamu. Tapi kalau misalnya nggak resonate, aku minta maaf, barangkali ada di video lain atau tunggu di episode selanjutnya. Dan seperti biasa ada 3 kristal. Yang ini di sebelah kiri itu Pirate, di tengah Citrine, dan di kanan ada Hematite. Kalian bebas pilih mana aja nih, mau yang Pirate sama Citrine, Citrine sama Hematite, Pirate Hematite, bebas pokoknya, bahkan pilih ketiganya pun bebas. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu nih Citrine dan Hematite-nya. Dan hello Pirate, ini pilihan kalian ya. Aku kembaliin dulu nih ke meja. Siapa yang tertarik dengan kamu? Dan kenapa dia tertarik dengan kamu? Udah lama banget aku nggak pakai kartu yang ini. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya, dan resonate dengan kalian. Ada The Star. Ada Ace of Wands. Ada The Fool sama Two of Wands. Orang ini atau sosok ini ada kemungkinan kagum dengan kamu ya. Terus sisi lainnya dia juga merasa kamu bisa membahagiakan dia. Dan yang terakhir, dia melihat kamu sebagai seseorang atau sosok yang bener-bener udah yang pengen dia inginkan banget, kebelet banget gitu. Pokoknya segala tentang kamu dia selalu suka, apapun itu. Bahkan kamu ngupil pun dia juga suka. Kira-kira lah. Ini kenapa ada semut? Apa yang membuat dia tertarik selain faktor-faktor tadi? Yaitu karena kepintaran kamu, karena kecerdasan kamu, khususnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan kamu sendiri sih. Dan siapa sih yang tertarik gitu? Orang ini adalah orang atau sosok yang memang lagi butuh kamu sih, karena dia kehilangan arah gitu deh, dan dia masih polos orangnya atau sosoknya. Sama terakhir, dia juga salah satu orang atau sosok yang sering kamu temui, sering kamu curhatin juga. Itu sih. Jadi kesimpulannya, kartu pertama, dia kagum, tertarik dengan kamu, merasa kamu adalah panutannya.
Itu kalau memang kekaguman antara sesama ya, tanpa ada rasa cinta gitu atau rasa suka. Terus kalau misalnya yang pilih file ini laki-laki, sosok ini atau orang ini memang tertarik dengan kamu karena dianggap kamu bisa membahagiakan dia, bisa menyelesaikan masalah batin dia. Kalau misalnya yang pilih ini cewek, kamu bisa jadi yang tertarik dengan dia karena energi dia, karena kepintaran dia, karena mapannya dia juga. Banyaklah faktor itu. Dan kalau tertarik ya itu sebagian besar tertarik dengan kamu karena kepintaran kamu dalam menyelesaikan masalah, dalam mencari solusi dan mawas diri. Orang ini atau sosok ini memang dia polos sih anaknya, jadi harus perlu bimbingan lebih jauh lagi. Dan dia cuman percaya kamu sosok yang bisa membimbing dia. Sekarang mari kita lihat ya oracle-nya. Fox Shadow Work sama Otter. Yuk mari kita buka oracle-nya Otter. Fox Shadow Work. There are no shadow without light. Ya, kamu dianggap cahayanya dia karena dia sedang berada di dalam kegelapan tujuan dan jati diri dia, tujuan hidup dia ya sekarang. Makanya dia butuh guidance atau pembimbing. Sama Otter, be open through this transitional time. Dan dia berusaha nunggu kamu sih untuk memberikan wejangan, advice atau panduan dalam hidup dia. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya, ini karakter orangnya atau sosoknya memang polos sih, dan dia sudah merasa dia tahu kerasnya hidup, padahal sebenarnya belum tentu dia tahu kalau dia berada dalam lingkungan toksik. Tapi karena dia merasa diandalkan, maka dia tetap melangkah tanpa tahu risikonya, tanpa mau tahu risikonya. Jadi ketika dia menemukan seseorang kayak kamu, dia merasakan adanya panutan dalam diri dia, adanya seseorang yang bisa membimbing dia meski jauh. Sama juga oracle-nya juga bilang kalau kamu itu bisa untuk bertukar pikiran atau diskusi sama shadow work-nya orang tersebut, dan dia lagi menunggu waktu untuk benar-benar bertemu dengan kamu. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ke file 2 ya. Citrin, file 2. Ini bacaan kalian ya. Siapa yang tertarik dengan kamu? Kita buka dari tarotnya dulu ya. Siapa yang tertarik dengan kamu dan kenapa dia tertarik? Apakah ada faktor yang memang membuat dia benar-benar suka dan tertarik dengan kamu? Karena setiap manusia kan punya keunikan masing-masing. Sejahat dia apapun akan ada. Oh, ada the High Priestess. The World, Judgment, sama The Sun.
Okay, the High Priestess, the World, Judgment, sama the Sun. Oke, the High Priestess ya. Sosok ini atau orang ini karakternya itu ya kayaknya lanjutan nomor 1 sih. Masih butuh bimbingan sih. Tapi kalau di sini dia juga sebenarnya belajar dari kamu dan masih pemula untuk itu, untuk mempelajari spiritual yang sesungguhnya. Makanya di sini ada the High Priestess. Sosoknya ini kalau dibilang pekerja keras iya, tapi di sisi lain dia juga pelin-pelan. Awalnya ngomong A, terus 1 minggu kemudian bisa jadi D, bisa ganti omongannya. Kenapa dia tertarik dengan kamu? Ya karena kamu adalah dunianya. Kalau misalnya dia bisa kayak kamu, berarti dia bisa menggapai dunianya. Gimana ya, kayak di dunia dia tuh, mohon maaf nih, walaupun the world-nya begini, di dunia dia tuh kayak hidupnya tuh kayak kurang menyenangkan. Jadi kalau misalnya lihat kamu, dia merasa spiritual dia akan tercerahkan kalau misalnya dia dibimbing dengan kamu. Saya nggak tahu spiritual apa yang dimaksud ya, tapi barangkali sosok ini atau orang ini memang satu komunitas dengan kamu, satu tim dengan kamu, atau whatever lah intinya. Dan kenapa dia tertarik dengan kamu? Karena dia butuh penilaian kamu juga tentang kualitas hidupnya, butuh bantuan kamu tentang cerita di harinya gimana, kesehariannya gimana, karena selama ini dia tidak ada tempat berbagi. Karena inner child-nya, inner voice-nya itu jarang didengarkan oleh keluarganya. Karakter orangnya memang dia kekanakan ya, kayak cerah gitu loh. Maksudnya kayak dia seseorang atau sosok yang memang bisa dilihat dia seperti anak-anak ya, kayak A ya A, B ya B, kayak nggak ada beban pikiran. Tapi sebenarnya dia menyimpan luka yang sangat dalam karena keluarganya sendiri kan tidak mendengarkan dia. Makanya dia selalu berusaha untuk mencari penilaian orang lain, termasuk kamu. Ya kasihan sih sebenarnya, dia tertarik dengan kamu karena dianggap kamu bisa membimbing dia secara spiritual. Saya nggak tahu apa yang dimaksud ya, karena keluarga dia memang carut marut dan dia melihat keluarga kamu atau kehidupan kamu tuh enak gitu. Saya nggak tahu ini perempuan apa laki-laki, tapi yang pasti sosoknya atau orangnya ini ada di hidup kalian, jadi bukan orang baru juga gitu. Yuk kita lihat ya oracle-nya. Oh kan ada Quake Corp, ada abundance, sama Lady Bird Luck. Oke. Quake Corp, abundance, move with the flow of abundance around and throughout you. Oke, kalau oracle-nya bilang ada baiknya kamu memang harus bantu, tapi secukupnya aja, karena memang dia tertarik dengan kamu. Bantulah dari sisi spiritualnya supaya dia bisa menemukan jati diri dia. Itu. Sama Lady Bird di sini ada all of your manifesting, positive thought and visualization have been heard. Dia selalu bermanifestasi kalau dia bisa seperti kamu. Ya mirip-mirip lah ya sama file nomor 1. Kenapa dia tertarik dengan kamu? Karena dia melihat dunia kamu itu dunia yang menyenangkan. Jadi dia berharap dia bisa seperti kamu, setidaknya
untuk merasakan ketenangan. Dia melihat kamu itu dunianya butuh apa ya, kayak dibilang dia melihat kamu tuh dunianya tuh butuh ketenangan lebih gitu, padahal sebenarnya udah tenang dan dunia dialah yang nggak tenang. Dan memang karakternya ini seperti anak-anak ya, polos juga, belum ngerti apa-apa juga sebenarnya dia tentang dunia luar. Dia hanya dipaksa oleh keadaan untuk tetap dewasa dan berusaha waras di dunianya, padahal dunianya sendiri juga toksik atau beracun. Saya rasa itu dulu ya untuk file 2. Jadi kesimpulannya, orang ini ada di sekitar kamu atau mungkin pernah jadi bagian dari kamu dalam spiritual. Ayo coba inget-inget siapa nih. Dia tertarik ya karena memang dia melihat kamu itu punya hal yang dia nggak punya itu. Jadi dia coba bermanifestasi supaya dia bisa lebih baik hidupnya, minimal seperti kamu. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, Hemetit, ini bacaan kalian. Siapa yang tertarik dengan kamu dan kenapa dia bisa tertarik? Oke, kita akan baca dari kartunya dulu ya. Alamak, 3 of Swords, 2 of Coins, Ace of Coins, 5 of Cups. Oke, gile bener. 3 of Swords ya. Dia tertarik dengan kamu karena dianggap kamu butuh bantuan dia, karena dia melihat kamu sebagai seseorang atau sosok yang rapuh, sosok yang perlu dibantu dalam menyelesaikan urusan perasaan. Dia merasa dia bisa membantu kamu dalam segala hal, tapi sebenarnya itu hanyalah ilusi dia aja ketika dia melihat kamu, karena di hidupnya dia juga spend uang banyak untuk dianggap atau divalidasi oleh orang lain, sama 5 of Cups. Dan sebenarnya dia sendiri juga terpuruk keadaannya, tapi hasrat untuk menolong orang itu besar gitu. Dan kebetulan yang dia sukai atau dia mau deketin yaitu kamu. Apakah kalian yang milih ini dulu pernah ada masalah dalam percintaan, misalnya putus atau putusnya nggak baik-baik, dan dia deketin setelah kamu putus sih, dia merasa ayolah udah sama aku aja, aku bakalan bikin kamu bahagia, aku bakalan penuhin apa yang kamu mau. Tapi di sisi lain dia juga sebenarnya kesusahan juga, khususnya di segi materi gitu. Oke, kita lihat oracle-nya kayak apa. Ada Strange, sama Phoenix ya, ada Empower. Oke, kita lihat Hari. Take time to make clear decisions, bring awareness and light to the situation. Untuk sekarang sebaiknya sih berhati-hati aja dengan sosok atau orang yang kayak gini, karena bisa jadi dia bantu kamu cuman karena ada maunya. Terus di Phoenix sendiri, Phoenix ya, Empower, Fire Activation, bring creative and spiritual wisdom. Kalau memang dia deketin kamu, ada baiknya
ya kamu berjarak aja, bertegur sapa secukupnya. Karena kalau ketika kamu sudah akrab, maka bisa jadi kamu yang akan diputar balik keadaannya. Dia yang merasa tersakiti oleh kamu nanti. Kesimpulannya, orang ini tertarik dengan kamu karena ada maunya, tertariknya tuh karena dianggap dia itu bisa untuk menaklukkan semua yang dia sukai. Dianggap diri dia sendiri, dia itu adalah seseorang atau sosok yang punya segalanya, sosok yang tulus sama orang. Jadi dia butuh pengakuan sih. Deketin kamu tuh cuman butuh pengakuan doang, karena secara karir mungkin kamu lebih tinggi daripada dia, gitu sih. Ada baiknya memang jaga jarak aja. Oke, saya rasa itu dulu untuk pilih kartu hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas atau cek di kolom deskripsi ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.